Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurlah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hai, pemuda-pemudi solih-solih hebat. Mana tetap semangat? Yuk, kali ini kita akan bahas tentang otot dan cara kerjanya. Otot itu penting banget buat tubuh kita karena otot membantu kita bergerak. Subhanallah, hasil penelitian itu telah membuktikan kebenaran Al-Quran. Betapa tidak, 14 abad yang lalu, jauh sebelum teknologi kedokteran ditemukan, kitab suci Al-Quran telah menjelaskan tahapan-tahapan pembentukan manusia dalam rahim ibu. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung atau darah. Lalu, sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami jadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun ayat 14. Subhanallah. Dibungkus menjadi manusia. Dibungkus dengan daging. Dalam daging itulah otot-otot yang bergerakkan manusia. Sehingga kita bisa bergerak. Sistem gerak kita ada rangka, ada otot yang bisa bergerak. Subhanallah. Otot manusia adalah jaringan yang dapat berkontraksi, mengkerut, dan berelaksi atau mengendor. Saat berkontraksi, otot menjadi lebih pendek, dan saat berelaksi, otot menjadi memanjang. Otot itu berfungsi, yang pertama, mempertahankan postur tubuh. Otot membantu menjaga postur tubuh dan memungkinkan kita berdiri tegak. Yang kedua, menstabilkan sendi. Otot mendukung sendi-sendi di dalam tubuh manusia. Yang ketiga, mempertahankan suhu tubuh. Otot menghasilkan panas dari proses metabolisme. Dan yang terakhir, 4, menggerakkan organ. Otot memungkinkan kita bergerak dan melakukan aktivitas fisik. Bayangin deh, otot kita kayak gerang karet yang bisa meregang dan kembali ke bentuk semula. Ada jenis otot nih. Yang pertama, otot rangka atau otot urik. Jenis otot yang paling sering kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, berlari, bahkan angkat barang. Setiap kali kita bergerak, otot rangka atau otot urik ini bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi untuk memiliki garis melintang banyak terdapat di lengan serta tubuh anggota yang lainnya. Nah, otot rangka atau lurik ini terhubung melalui tendon, jaringan yang mengandung serat kolagen yang tinggi. Meskipun keras dan kuat, namun tetap fleksibel. Ukurannya bervariasi, menyesuaikan tempat melekatnya. Jenis otot kedua adalah otot polos. Otot ini bekerja secara otomatis tanpa kita sadari dalam organ tubuh kita, seperti di dalam lambung atau perut, usus, dan pembuluh darah. Seperti ini gambar dari otot polos.
bekerja secara otomatis tanpa kita sadari. Subhanallah. Ketiga, otot jantung. Sesuai namanya, hanya di dalam jantung. Otot ini terus bekerja tanpa henti untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Subhanallah. Otot jantung tanpa berhenti bergerak untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Gimana? Keren kan cara kerja otot kita? Ini gambar ketiga jenis otot kita. Nih, ini otot polos. Adanya di mana? Di dalam lambung kita. Ini, ya, dalam lambung kita, dalam usus, dalam perut. Subhanallah. Ini otot lurik. Adanya di mana? Yang membungkus tulang kita. Nah, jadi bisa dikatakan otot tulang juga. Nah, ini otot jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh kita. Subhanallah. Setelah kita memahami dan mengerti tentang otot kita, yang perannya sangat vital bagi aktivitas kita sehari-hari, kita bisa menyimpulkan sifat-sifat otot. Yang pertama, kontraksi, yaitu otot bisa mengecil atau menegang saat menerima sinyal dari saraf. Ini memungkinkan otot untuk bergerak dan melakukan tugas-tugas lain seperti mengangkat dan mendorong. Yang kedua, relaksasi. Setelah mengalami kontraksi, otot bisa kembali ke bentuk semula. Ini memungkinkan kita untuk mengontrol gerakan dengan baik dan mencegah otot menegang secara terus-menerus. Ketiga, kelenturan, yaitu otot bisa meregang dan memanjang. Ini memungkinkan kita untuk melakukan gerakan dengan jangkauan yang luas, seperti meraih sesuatu dari tempat tinggi atau merendahkan tubuh kita. Keempat, kekuatan. Beberapa otot lebih kuat daripada yang lain. Otot-otot besar seperti otot paha memiliki banyak kekuatan untuk mengangkat bahan berat. Yang kelima, kontrol saraf. Beberapa otot bisa dikendalikan secara sadar, seperti menggerakkan tangan atau kaki. Ini memungkinkan kita untuk melakukan gerakan yang presisi atau kompleks. Yang terakhir, kontrol tidak sadar. Banyak otot bekerja tanpa kita sadari, seperti otot dalam perut yang membantu pencernaan. Ini membantu menjaga fungsi tubuh tanpa perlu kita kontrol. Alhamdulillah, maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting sekali untuk menjaga kesehatan otot dengan cara olahraga rutin dan makan makanan yang bergizi. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.